Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa bagian pertama. Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa antara tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada 11 November 1785. Ia adalah putra dari Raden Ajeng Mangkarawati dan ayah bernama Gusti Raden Mas Suraja. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar yang ia dapatkan ketika ia lahir. Di kemudian hari, nama tersebut berubah menjadi Bendoro Raden Mas Antawirya. Nama Pangeran Diponegoro ia dapatkan ketika ayahnya Gusti Raden Mas Suraja naik tahta menjadi raja dan bergelar Hamengkubuwono III. Pada masa mudanya, Pangeran Diponegoro sudah tertarik memperdalam agama Islam dengan membaca buku-buku Islam dan belajar dari para ulama. Meskipun Pangeran Diponegoro merupakan seorang keturunan bangsawan, dia sebelumnya tidak menaruh minat terhadap dunia perpolitikan keraton. Ia lebih menyukai hal-hal yang menyangkut pada masalah keagamaan dan lebih nyaman berbaur dengan rakyat. Namun hal ini berubah drastis ketika dirinya ditunjuk sebagai salah satu wali dari Sultan Hamengkubuwono V yang pada saat itu masih berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danureja dan Residen Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak menyukai dengan cara perwalian itu akhirnya mengajukan protes. Ia tidak menyukai dengan campur tangan Residen Belanda yang masuk ke dalam pemerintahan keraton. Berawal dari masalah tersebut, mulai tumbuh jiwa anti-kolonial dalam diri Diponegoro. Permasalahan yang lebih kompleks kembali muncul ketika Belanda memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo tanpa izin. Tindakan tersebut ditambah dengan beberapa kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan penerapan pajak tinggi terhadap rakyat membuat Pangeran Diponegoro geram. Hal inilah yang akhirnya mendorong Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan perang melawan Belanda yang dikenal dengan Perang Jawa. Sejarah mencatat Perang Jawa atau Perang Diponegoro adalah perang yang memakan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa dengan kerugian sekitar 25 juta gulden. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Belanda kemudian didukung oleh banyak pihak. Salah satunya adalah GPH Mangkubumi yang menyarankan kepada Pangeran Diponegoro untuk pergi dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Seruan perang sabilillah yang disebarkan oleh Diponegoro menarik banyak simpati masyarakat yang membuat mereka tidak segan untuk ikut bergabung ke dalam pasukan melawan Belanda. Bahkan saking besarnya perang tersebut, Perang Diponegoro tidak hanya terjadi di daerah Yogyakarta saja, tetapi juga menyebar sampai ke Semarang, Banyumas, Wonosobo, hingga ke Tuban, Pacitan, Kediri, dan Surabaya. Luasnya daerah peperangan membuat perang ini disebut sebagai Perang Jawa. Dalam mengobarkan peperangan, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pihak, di antaranya Kyai Mojo, seorang tokoh Islam dari Surakarta. Hubungannya dengan Pangeran Diponegoro tidak hanya sebatas ulama dan muridnya saja, tetapi Kyai Mojo juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu dari Kyai Mojo, yaitu Raden Ajeng Mursilah, merupakan saudara perempuan Hamengkubuwono III yang tidak lain adalah ayah Pangeran Diponegoro. Peran Kyai Mojo dalam Perang Diponegoro sangatlah besar. Ia berhasil merekrut banyak sekali kiai di desa, para syekh, pejabat-pejabat urusan agama, guru-guru ngaji, dan juga puluhan ulama yang tersebar dari Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, Ponorogo, dan lain-lain. Pengikut-pengikut tersebut tidak hanya setia, namun mereka juga mempunyai semangat juang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tokoh lain yang terkenal mendukung Diponegoro adalah Sentot Prawirodirjo yang dikenal juga sebagai Sentot Ali Basya. Ia adalah salah satu senopati yang berhasil memukul mundur tentara Solawijen di Progo Timur pada 5 September 1828. Tidak lama setelah bergabung ke dalam pasukan, ia berhasil memenangi peperangan di Begelen dan Banyumas. Pada waktu itu, usia Sentot masih 20 tahun. Dalam menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro membagi pasukannya ke dalam beberapa batalion dan menggunakan taktik perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyergapan oleh musuh. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong.
Akibat penerapan strategi perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro, pasukan Belanda mendapatkan banyak kesulitan dan putus asa. Ditambah lagi dengan para panglima Diponegoro yang lebih sering melakukan serangan besar-besaran pada musim penghujan, membuat tentara Belanda yang tidak mengenal medan perang lari kocar-kacir. Berkat dukungan dari rakyat, pasukan Diponegoro mendapatkan banyak keuntungan, antara lain mendapatkan pasokan logistik dan dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya. Berbagai kesulitan tersebut akhirnya mendorong Belanda untuk mengirimkan beberapa jenderal ke Jawa, seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holzman, dan Jenderal Bischoff. Namun sejumlah jenderal tersebut belum cukup untuk bisa memadamkan perang Diponegoro, sehingga memaksa Belanda untuk melakukan gencatan senjata.